Apa yang terbesit di pikiran kalian kalau denger brand techwear? Kalau gue pribadi sih ingetnya sama kabel sleeve PC. Atau kalian nggak pernah denger sama sekali? Wajar sih kalau nggak tahu, karena ini brand cukup underdog dan mereka itu baru keluarin monitor gaming 165Hz dan banyak fitur di dalamnya dengan harga yang kita tahu kalau brand baru pasti harganya murah. Jadi kita akan lihat monitor ini, langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di belakang gue udah ada monitor gaming 165Hz 27 inch dari Techwear. Namanya ada Techwear Prime 27. Spesifikasinya dia 27 inch Full HD IPS panel 165Hz 1 millisecond dengan MPRT, support AMD FreeSync plus G-Sync juga. Untuk warnanya, mereka klaim ada di 100% sRGB. Secara spek ini bisa dibilang mewah dan cukup menggiurkan lah. Kalau misalnya kita lihat dari 165Hz ini, ya gue juga happy ya gue pribadi karena bikin pergerakan itu smooth, enak untuk mata. Dan response time di 1 millisecond ya ini wajar karena biasanya 1 millisecond itu bisa kita raih pakai MPRT, yaitu boost dari response time-nya sendiri. Cuma gue gak pernah pakai ya karena di banyakan monitor juga kalau pakai boost si response time akan bikin flicker. Jadi ya gue karena gak kompetitif banget untuk main game, gue nggak pernah pakai fitur itu, jadi ya standar aja. Dan kalau misalnya kita lihat di monitor ini, gue tes pakai UFO itu juga dia lumayan cukup oke lah untuk bayangannya, nggak terlalu banyak. Dan ini gue pakai default ya, nggak pakai MPRT-nya dia. Sebelum lanjut ngomongin warna dari panelnya, gue pengen kasih unjuk dulu untuk build quality-nya. Ini monitor harga 1,9 juta doang. 27 inch 165Hz gue lihat di marketplace emang ini yang paling murah ya untuk IPS panel. Dan ya memang akhirnya jadi ada yang dikorbanin juga, yaitu dari build quality-nya dia. Bisa kelihatan banget ya dari kakinya ini, menurut gue nggak banget, kecil, tipis, kayak kesannya tuh ringkih banget. Cara pasangnya juga bukan yang friendly gitu karena tetap pakai baut yang harus di pakaian obeng gitu, bukan yang pakai tangan doang yang biasa ada di monitor-monitor sekarang ya. Jadi menurut gue ini agak kurang praktis aja untuk pasang kakinya. Dan ya ini betapa ringkinya nih kaki ya. Gue gak suka sih untuk kaki bawahnya dia. Gue highly recommended untuk kalian invest di bracket monitor aja ya. Harganya cuma 200 ribuan lah bracket monitor Oximus. Ini ZTP 1118, warna putih, udah bagus juga. Jadi ya gue sangat merekomendasiin untuk bikin setup kalian lebih minimalis, lebih clean pakai bracket monitor. Untuk build quality keseluruhan dari monitornya sih ini fine-fine aja, gue gak ada komplain. Dia ngusung tema itu atau desain yang tipis, compact, dan ini gue ngerasanya solid-solid aja. Jadi ya untuk itu gue gak ada masalah, cuman kakinya aja sih yang gue komplain. Untuk OSD button kayak gini simple, gak ada joystick, gue tentu akan lebih happy kalau pakai joystick karena lebih friendly. Ada logo Techwear juga di print kayak gini aja di bagian depan monitornya. Untuk port ada satu HDMI 1.4, ini support sampai 144 Hz, dan ada satu DP 1.2 yang bisa support sampai 165Hz. Untuk kabel kita dapat DP dan ini powernya pakai adapter yang eksternal karena ya ini monitor yang tipis, pasti yang dikorbanin adalah adapter jadi keluar. Gue sih lebih suka kalau adapternya di dalam karena lebih clean aja jadinya. Gue buka monitornya, terus gue pasang, gue nyalain, dan gue lihat panelnya di sini kayak gue kurang suka sih jujur untuk pertama kali gue lihat ya. Karena warna hitamnya itu nggak pekat, warna hitam itu lebih ke abu gitu, dan untuk warna putih juga ini over banget. Jadi gradasi dari abu ke putih itu menurut gue agak bias jadinya. Detail-detailnya itu bisa jadi hilang. White point-nya ini agak ngaco, dan gamanya juga ini pas gue tes ini uncalibrate itu agak kacau sih untuk gamanya dia, kayak roller coaster banget. Setelah gue lihat kayak gitu, gue langsung setting manual aja ya si monitor ini, dan gue bisa dapetin gambar yang ya lumayan bagus lah, tapi belum maksimal. Gue turunin yang pertama itu black boostnya dia itu gue turunin, terus kontrasnya gue turunin juga. Kalau gue naikin kontrasnya, anehnya si itemnya juga makin ngaco gitu warnanya, makin jadi abu. Jadi gue agak heran juga. Jadi gue mainin brightness, kontras, sama black boostnya. Jadi kayaknya nih black boostnya yang bikin si warna hitam tuh bener-bener jadi nggak pekat gitu ya. Ya ini ya mungkin bisa kepake sama kalian yang main game banget gitu. Karena biasanya kalau main game nggak suka sama tempat-tempat yang gelap. Jadi black boostnya tuh di push banget gitu. Kalau gue pribadi, gue ngincernya itu lebih ke netralnya aja.
Hasilnya sih dari pengaturan gue ini lumayan oke lah ya. Tapi tentu belum maksimal, pastinya akan maksimal kalau kita kalibrasi monitornya. Sebelum lanjut kalibrasi, gue pengen kasih unjuk data real dari monitor ini tanpa gue apa-apain, dan kita bisa lihat yang tadi gue bilang juga, ini gamanya yang paling harus jadi concern ya, karena gak jelas banget sih gamanya ini. Dan di OSD juga dia nggak ada pengaturan gamma, jadi ya kita nggak bisa ngatur gamma dari monitor ini selain kita kalibrasi. Untuk warna putih juga ini belum maksimal, ini biru banget bawaan warnanya. Jadi gue targetin itu di 6500 Kelvin dan untuk gamma di 2,2. Dan gue set ini di 200 nits ya untuk targetnya karena ruangan gue juga cukup terang. Hasil kalibrasinya ini cukup memuaskan lah bagi gue. Ini warnanya jauh lebih bagus, target brightness-nya ada di 200 nits yang tadi gue bilang ini tercapai. White point-nya rapih di 6500-an dan gamma juga jauh lebih rapih di 2,2, dan untuk warnanya lebih akurat dan kita bisa dapat rata-rata itu di 0,6 delta I. Nice banget. Untuk color gamut di monitor ini klaimnya mereka itu kan di 100% sRGB, tapi nyatanya pas gua tes ini cuma di 95% sRGB aja. Di CIP3 dapat di 70% dan Adobe RGB di 68%. Secara warna sih sebetulnya by data ini nice, tapi di sini gue coba lihat juga ya si panel ini gue agak aneh juga. Somehow gue ngerasa si monitor ini tuh dia bilang IPS panel tapi rasanya kayak VA gitu, karena view angle-nya gue ngerasa ini nggak terlalu wide kayak IPS kebanyakan ya. IPS seharusnya malah bukan kebanyakan. Untuk ukuran monitor 27 inch Full HD ini bisa jadi untuk sebagian orang ngalamin kendala di mana berasa sedikit pixel. Khususnya untuk kalian yang mungkin programmer yang sehari-harinya itu pasti ngelihat script, tulisan-tulisan, ini bisa jadi kalian tuh akan berasa pixel di setiap huruf-hurufnya. Itu emang biasanya 27 inch Full HD seperti itu. Dan biasanya gue tuh kalau ngadepin masalah kayak gitu, gue turunin sharpness-nya kalau di USD-nya itu ada, tapi di sini nggak ada. Tapi anaknya 27 inch itu gue ngerasa luas aja dan semua itu kelihatan besar, apalagi meja gue juga ini kedalamannya 70 cm. Jadi kalau gue pakai 24 inch itu emang rasanya agak kurang aja gitu, gue nggak kelihatan jelas untuk gambarnya. Yes, jadi kayak gitulah untuk monitor Tecware Prime 27 inch. Monitor yang ya sesuai harga lah, ada harga ada barang. Cuman memang gue harus ingetin ke kalian kalau pakai monitor ini bisa pakai ICC profile yang udah gue coba setting juga, dan settingannya ngikutin gue juga, itu bisa membantu dimana lebih oke lah ya dibanding bawaannya dia. Jadi ya gue ingetin ke kalian kalau mau beli monitor ini wajib banget pakai ICC profile atau bahkan dikalibrasi langsung. Yes, again gue bilang ini emang monitor budget banget. 1,9 juta untuk dapetin 165Hz Full HD 27 inch IPS panel. So far ini gue temuin yang paling murah sih ya. Tapi memang ada yang dikorbanin dari kakinya dan panelnya yang kayak nggak dikalibrasi sama pabrik. Jadi ya mending kalibrasinya itu pakai settingan gue tadi aja, semoga membantu. Jadi ya itu dia yang mungkin bisa gue bahas soal si monitor Tecware Prime 27 inch ini. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.